Zhao Yuan Marsekal Wanita Daxia. Xiao Yuanyin, jenderal kami bersama Dewa Bela Diri 8 negara dan 100.000 prajurit alir telah tiba di gerbang kotamu. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kamu memimpin rakyat Daxia untuk menjadi budak selamanya, nyawa kalian mungkin akan diselamatkan. Jika tidak, kalian pasti akan mati. Bagaimana rakyat Daxiaku bisa menoleransi penghinaan seperti ini darimu? Prajurit, ikuti aku untuk membantai para bandit ini. Bunuh! Marsekal Wanita. Suasena. Semua jenderal 8 negara telah dieksekusi. Si Hotong. Ibu? Makanan yang ibu bawa. Gajiku cukup untuk menopang kita berdua. Ibu benar-benar tidak perlu bekerja sekeras ini. Ibu hanya ingin lebih dekat denganmu. Ibu senang saat dekat denganmu. Su Yanran. Seorang magang. Seorang udik. Beraninya kalian berdua makan di sini. Keluar segera. Nona muda ini adalah ruang staf. Kami duduk di sini. Dan kami tidak melanggar aturan apapun. Kau berani membantah? Biar ku beritahu, tempat ini akan menyambut Han Chengqing, ketua kamar dagang Jizhou. Bos Han ada di sini untuk inspeksi. Kalian berdua udik, makan di sini. Sangat merusak citra hotel kami. Bersihkan tempat ini dalam 5 menit. Nona muda, kau sudah keterlaluan. Aku menindas orang. Seluruh hotel ini milik keluarga Shou kami. Selama kau bekerja di sini 1 hari saja, kau akan selamanya menjadi pelayan keluarga Shou kami. Jangan harap bisa keluar. Bahkan jika aku menyuruhmu berlutut di toilet dan makan kotoran, kau harus melakukannya, mengerti? Meskipun kamu putri bos, kamu tidak bisa mempermalukan kami seperti ini. Kau bajingan berdarah rendah. Beraninya kau menceramahiku. Apakah ini kelakuan keluarga Shou? Sombong dan tidak masuk akal. Tanpa didikan. Aku akan memberimu 3 hitungan. Minta maaf kepada putriku segera. Aku belum pernah mendengar seorang tuan meminta maaf kepada anjing. 3, ibu. 2. Kau masih berlagak. Mulai sekarang, kalian berdua wanita tua gila. Kalian dipecat. Di mana para penjaga? Ibu, dia putri ketua. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Aku akan mencari pekerjaan lain. Ayo kita pergi cepat. Pergi, kau bermimpi. Jika kau ingin pergi, kau akan merangkak keluar. Keluar. Singkirkan kedua orang ini. Orang-orang rendahan yang tidak tahu tempatnya ini. Dibuang keluar. Keributan apa ini? Ayah kedua wanita tua gila ini sombong dan tidak sopan. Mereka bahkan berani membentak tuan mereka. Aku hanya memberi mereka pelajaran. Jelas sekali kaulah yang menghina putriku tanpa alasan. Minta maaf kepada putriku segera. Yuan. Ketika Marsekal Yuan, kepala keluarga Shou, pensiun saat itu, dia menetapkan sebuah aturan. Tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Baru bisa naik pangkat dan jabatan. Mengingat hal ini, promosi dan penganugerahan gelar ini akan mengecualikan keluarga Shou. Tidak. Ketuahan kami tahu kami salah. Kenapa kau tidak segera meminta maaf? Ayah. Apa kau mencoba menghancurkan keluarga Shou? Cepat. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak sombong dan keras kepala. Dan marah padamu. Apakah ini permintaan maafmu? Kamu. Kepala keluarga Shou, apa yang Anda lakukan? Cepat. Aku minta maaf, aku salah. Baiklah, Ibu. Ayo pergi. Maaf, Ketua. Saya telah menyebabkan masalah untuk Anda.
Sebaiknya kalian bersikap dengan baik. Ketua Han. Ini, Ayah, lihat mereka. jika kau berani membuat masalah lagi, keluar dari keluarga Shaw. Bawa karyawan magang itu malam ini. Untuk menghibur Bos Han bersama. Ya, Bos Han. Bawahan ini pantas mati. Saya telah menyebabkan Anda dan Nona menderita ketidakadilan. Aku awalnya ingin menjalani hidup yang damai dengan putriku. Tapi aku tidak menyangka bahwa orang baik mudah dimanfaatkan. Kirimkan pemberitahuan. 2 hari kemudian, pada upacara promosi, untuk semua keluarga besar, aku ingin mengumumkan kepada semua orang, Xiao Tong adalah putri Marsekal Daxiaku. Mari kita lihat siapa yang masih berani menghinanya. Jangan khawatir, saya akan segera mengaturnya. Dan, Xiao Tong terbiasa dengan hidup sederhana. Aku khawatir dia tidak akan langsung terbiasa dengan identitas barunya. Kalian semua tidak boleh membocorkan berita ini untuk saat ini. Biarkan aku mencari kesempatan untuk memberitahunya. Dimengerti. 4 keluarga besar telah mendapatkan persetujuan komandan wanita. Mulai sekarang, mereka akan dipromosikan dan diberi gelar. Mencapai surga dalam 1 langkah. Dalam 5 tahun terakhir ini, kinerja Patriarch Shaw sangat luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah, tuan muda tertua dari keluarga Shaw telah mendapatkan dukungan khusus dari Raja Negara. Masa depan keluarga Shaw tak terbatas. Patriarch Shaw di masa depan, Anda harus menjaga baik-baik. Kami 3 patriark lainnya. Tidak masalah. Ayo, untuk 4 keluarga besar kita dan kejayaan masa depan mereka. Bersulat. Mengapa wanita itu ada di sini? Zhou Jianzong, kau membius dan menyerangku. Dan membawa orang-orang ini untuk menghancurkanku sepenuhnya. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan memastikan komandan wanita mengetahui kejahatanmu. Dan menghukum berat kalian semua. Seorang staf layanan hotel benar-benar menjadi mainan bagi seorang tokoh besar. Dengan promosi keluarga-keluarga besar yang akan segera terjadi, skandal seperti itu benar-benar meletus. Jika komandan wanita mengetahui hal ini, kita semua akan benar-benar tamat. Kepala keluarga Zhou, apakah yang dikatakan wanita ini benar? Para wartawan yang terhormat, magang ini untuk menjadi karyawan tetap dan naik status. Melepas pakaiannya dan masuk ke tempat tidur saya. Ketika saya menolak, dia datang ke sini untuk menuduh saya secara palsu. Patriarch Shaw benar. Dengan kekuatan Patriarch Shaw, jika dia mau, wanita macam apa yang tidak bisa dia dapatkan, akankah dia merusakmu seorang? Hanya magang. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai kecantikan hebat yang mampu menjatuhkan kerajaan. Usia Tuan Shaw sudah cukup tua untuk menjadi ayahmu. Namun kamu tidak tahu malu menjual tubuhmu sendiri menjadi simpanan dan kekasih. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak. Terlihat begitu polos. Saya tidak menyangka kamu begitu licin. Anak muda di masyarakat sekarang, semuanya menjadi seperti ini. Kurang ambisi. Memamerkan diri. Apakah mereka hanya suka melayani om-om kaya mereka? Kau memutarbalikkan fakta. Ini bukan kebenaran. Selain kamu, tidak ada yang peduli di sini. Apa kebenarannya sebenarnya? Kami 4 keluarga besar, secara pribadi ditunjuk dan dipromosikan oleh Marsekal wanita. Kami akan berdiri di puncak kekuasaan. Kamu hanya seorang magang, tanpa kekuatan atau pengaruh. Bahkan jika hasilnya seperti yang kamu katakan, lalu kenapa? Siapa yang berani membelamu? Apakah kamu masih berharap Marsekal wanita akan tiba? Dan secara pribadi meluruskan kelut ANMU? Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Baiklah, semuanya. Hari ini adalah hari keberuntungan promosi 4 keluarga besar kita. Saya tidak ingin si kecil ini merusak suasana hati kita yang baik.
Penjaga. Seret dia keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian binatang. Upacara promosi Marsekal Wanita sudah siap. Kami hanya menunggu pengumuman identitas Nona dari Anda. Dan agar dia menganugerahkan gelar kepada berbagai keluarga. Pada saat itu, seluruh Daxia akan menghormati Nona. Pergi dan undang Xiao Tong ke sini. Hari ini, aku akan membawanya ke puncak. Selamat datang Marsekal Wanita. Marsekal Wanita akhirnya tiba. Mulai sekarang, 4 keluarga besar kita akan diberikan jabatan resmi dan gelar bangsawan, melambung menuju kesuksesan. Cepat, cepat, cepat. Cepat pergi sambut Marsekal Wanita. Xiao Tong, aku mengirim seseorang untuk mencarimu. Kamu di mana? Xiao Tong, jangan bicara omong kosong seperti itu. Ada apa? Jangan menakuti ibu. Ibu mereka sangat berkuasa. Ibu, kau harus segera pergi dari sini. Siapa mereka? Beritahu ibu. Ibu akan membelamu. Tidak ada yang bisa membelaku. Bahkan Marsekal Wanita pun tidak. Itu tidak benar, Xiao Tong. Dengarkan ibu. Bagaimana bisa itu kamu? Ibu, aku mencintaimu. Xiao Tong. Xiao Tong. Kau. Kembalikan nyawa putriku. Sudah berakhir, sudah berakhir. Magang wanita yang kita ganggu hari ini ternyata adalah putri dari Marsekal Wanita. Marsekal Wanita apa? Dia hanya seorang petugas kebersihan di hotel saya. Berhenti. Saya punya 1 juta di kartu ini. Untuk membeli nyawa putrimu. Ambil uangnya dan keluar dari Daxia. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu aku akan mengirimmu ke bawah. Untuk menemani putrimu. Jadi menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Dan bertindak sewenang-wenang. Adalah wajah asli dari 4 keluarga besar. Jika aku adalah orang biasa hari ini, kau akan melukai putriku. Dan kemudian menggunakan kekuasaanmu untuk memaksaku. Aku tidak akan punya pilihan selain menerima nasibku. Bagus kamu tahu rasa takut. Ambil uangnya dan cepatlah pergi. Takut. Aku Xiao Yuan Ying. Bagaimana mungkin aku takut pada kalian binatang buas? Hari ini, aku akan mencari keadilan untuk putriku. Dan menuntut keadilan. Jalan. 4 keluarga besar kami dilindungi oleh Marsekal Wanita. Jika kamu berani tidak tahu diri, kami akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Melawan 4 keluarga besar kami. Berarti melawan Marsekal Wanita. Jika kamu tahu diri, ambil uangnya. Dan pergi. Dilindungi oleh Marsekal Wanita. Marsekal Wanita pasti benar-benar buta. Untuk melindungi kalian binatang buas. Membiarkan kalian memegang kekuasaan besar. Dan sama sekali tidak punya hati nurani. Lancang. Dasar jalan. Beraninya kamu menghina Marsekal Wanita. Saya pikir kamu harus dieksekusi di tempat. Ide bagus. Membiarkanmu tetap ada pada akhirnya akan menjadi bencana. Lebih baik jika kamu seperti putrimu. Menjadi mayat. Maka kita bisa tenang. Seseorang membunuh orang di siang bolong untuk membungkam mereka. Tidakkah kalian takut Marsekal Wanita akan menyelidiki? Kami adalah orang kepercayaan Marsekal Wanita. Dan telah lama tak terkalahkan di Daxia. Hidupmu seperti semut. Bagaimana mungkin Marsekal Wanita mengetahui keberadaanmu? Bahkan jika kau bisa membunuhku, bagaimana dengan mereka? Bisakah kau membungkam semua mulut ini? Apakah kau akan membunuh mereka? Semuanya juga. Tidak semua orang tidak mampu mengenali kenyataan sepertimu. Sebagai seseorang, hal terpenting adalah menilai situasi. Kepada Patriarch Shu kami tidak akan mengatakan apa-apa. Ya, tidak akan bicara. Dan kami tidak akan melaporkannya. Tanpa perlindungan 4 keluarga besar, bagaimana ekonomi Daxia bisa melambung? Jangan sebutkan 4 keluarga besar membunuh 2 orang.
Bahkan jika mereka membunuh 10 orang, itu tetap demi Daxia. Setelah Marsekal Wanita secara resmi menganugerahkan gelar kepada 4 keluarga besar, semua orang akan bersama 4 keluarga besar kami, berbagi kehormatan dan aib. Terima kasih Patriarch Sho. Mimpi di siang bolong. Aku mengumumkan, upacara penganugerahan dibatalkan. Berlaku segera. 4 keluarga besar akan dimusnahkan. Itu menarik. Anda pasti bercanda kan? Anda ini siapa? Upacara promosi diatur secara pribadi oleh Marsekal Wanita. Disetujui oleh Raja Negara. Anda bilang batalkan, lalu dibatalkan. Karena aku adalah Marsekal Wanita Daxia. Anda pikir hanya karena Anda memakai baju baru. Anda adalah Marsekal Wanita. Jika saya memakai pakaian Raja Negara, apakah saya akan menjadi Raja Negara? Kata-kata kurang ajar, menyamar sebagai Marsekal Wanita. Kejahatan seperti itu pantas dihukum mati. Anda harus dipukuli sampai mati dengan tongkat. Dan diusir. Bunuh aku. Kau tidak cukup memenuhi syarat. Sebaliknya mati di tanganku. Akan menjadi keberuntunganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak mudah diintimidasi? Meskipun kami belum pernah melihat Marsekal Wanita, tapi anakku Shou Xiangzon memegang jabatan resmi penting di wilayah utara. Dia mengatakan, Marsekal Wanita berani dan terampil dalam pertempuran, terutama ilmu pedangnya. Itu seperti memukul pohon willow dari 100 langkah. Sekarang lihat Anda, penuh kerutan. Kecantikan yang memudar. Anda bahkan tidak sebaik putri Anda. Memukul pohon willow dari 100 langkah. Apakah Anda marah sekarang? Mataku. Bagaimana aku bisa dibandingkan? Aku ingin kau mati. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Cungkil bola matanya untukku. Ini baru permulaan. Apa yang kau lakukan? Hari ini keluarga Su dimusnahkan. Siapa yang berani tidak menghormati ayahku? Su Xingzong. Sudahkah Anda memutuskan bagaimana Anda ingin mati? Marsekal Utara adalah Xua Shengnan. Aku tidak menyangka, di bawah perintahnya, masih ada orang bodoh sepertimu yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Para prajurit Daxia seharusnya melindungi semua orang di bawah langit. Sejak kau menjadi kaki tangan kejahatan, kau tidak layak memiliki pedang tentara utara ini. Anda mencari mati. Aku bilang kau tidak layak memiliki pedang ini. Perintah Tentara Utara. Pedang Tentara Utara tidak boleh diayunkan terhadap warga Daxia. Berlaku segera. Shou Shengzong diusir dari Tentara Utara. Tidak peduli seberapa cepat Anda. Bisakah Anda lebih cepat dari peluru? Penembak jitu tersembunyi saya sudah mengarahkan moncong mereka ke dahi Anda. Begitu saya memberi perintah, Anda akan langsung menjadi sarang lebar. Sepertinya pangkatmu terlalu rendah. Tambat dia. Aku ingin melihat siapa yang berani. Salam Jenderal Shue. Jenderal Shue. Jua Xiangnan. Salam Marsekal Wanita. Bangkit. Ini tidak mungkin. Apakah dia benar-benar Marsekal Wanita? Sekarang kita benar-benar tamat. Marsekal Wanita, mohon ampuni nyawa kami. Marsekal Wanita. Hari ini, setiap satu dari 4 keluarga besar kalian, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Nona Marsekal Wanita telah diselamatkan. Dia sekarang di rumah sakit dirawat oleh Han Chengqing. Para bajingan ini tidak bisa dimaafkan. Pada saat yang sama, selidiki secara menyeluruh semua personel 4 keluarga besar. Jika ada catatan kriminal, mereka semua akan ditindak sesuai hukum Daxia. Siap, Tuan. Nyonya Komandan. Mohon ampuni nyawa anjing kami. Nyonya Komandan. Tangkap mereka dan eksekusi. Ampuni Marsekal Wanita, ampuni. Wang Weiren, kau bereksperimen pada manusia hidup dan melukai orang tak bersalah. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Sekarang, semua aset keluarga Wang garis keturunan medis berusia seabad disita. Eksekusi dia segera.
Marsekal wanita Anda benar-benar tidak memihak dan tanpa pamrih. Anda tidak akan berani membunuhku. Kalau tidak suamimu tidak akan. Tidak, mantan suamimu Chen Changhong tidak akan melepaskanmu. Chen Changhong. Benar sekali. 3 tahun lalu, saya menikah dengan saudara perempuannya Chen Haomian. Dikatakan bahwa mantan istri Chen Changhong adalah Marsekal wanita. Saya tidak pernah menyangka itu Anda. Jika ayah nona itu benar-benar Chen Changhong, bukankah dia akan menjadi suami bibi dari pihak ayah nona itu? Benar sekali. Itu keponakan saya. Rasanya luar biasa, anak. Binatang buas. Bahkan jika keluarga Chen dari ibu kota kekaisaran mendukungmu, itu tidak akan mengubah penghakimanku atas dirimu hari ini. Marsekal wanita, saya sangat takut. Tapi Anda tidak akan berani membunuhku. Jangan lupa Anda sudah mengasingkan diri selama 5 tahun. 5 tahun ini, prestis Anda di Daxia sudah lama lenyap. Dan setelah keluarga Wang saya dan keluarga Chen membentuk aliansi pernikahan dan mendanai Chen Changhong di pavilion perlindungan naga di samping Raja Negara, dia telah berkembang pesat. Chen Changhong akan segera menjadi kepala pavilion yang baru. Kekuatan yang dia miliki hanya kalah dari 1 orang. Dan di atas 10.000. Jika Anda berani menyentuh saya, Chen Changhong tidak akan mengampuni Anda. Kematian mereka tidak patut disesali. Jika mereka tidak takut mati, maka datanglah. Anda berani membunuhku. Chen Changhong pasti akan membunuh Anda. Dasar jalak. Empat keluarga besar sudah dieksekusi. Kepala mereka ada di sini. Ibu Xiaotong telah membalaskan dendammu. Selidiki secara menyeluruh 4 keluarga besar. Mereka yang memiliki dosa besar. Eksekusi segera. Mayat mereka akan dilemparkan ke tembok kota perbatasan, agar menjadi penebusan dosa atas perbuatan jahat mereka bagi generasi mendatang. Ya. Marsekal wanita. Nona muda dia. Xiaotong. Xiaotong. Bagaimana keadaan Xiaotong? Meskipun nona muda sudah di luar bahaya, dia tetap tidak sadarkan diri. Dokter Sui baru saja menginstruksikan. Kita harus menemukan Tong Xin Chao untuk digunakan sebagai primer obat. Baru setelah itu, nona muda mungkin akan bangun. Tong Xin Chao. Di seluruh Daxia hanya ada 1 batang Tong Xin Chao. 20 tahun. Saya berharap nyonya tua keberuntungan tak terbatas seperti Laut Timur. Dan umur panjang abadi seperti pegunungan selatan. Nyonya tua. Ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan untuk ulang tahunmu yang ke-80. Petua Kir. Mohon diterima. Memang guru terkenal yang hebat. Lukisan Tetua Qin memang memiliki esensi dari mendiang guru Shan Kangzong. Namun saya dengar setelah mendiang master meninggal, lukisannya dikumpulkan oleh Raja Negara dan disimpan di perbendaharaan negara dan belum beredar di dunia sejak itu. Mendiang guru sangat dihormati oleh penguasa negara dan lukisannya dianggap sebagai harta nasional Daxia. Tingkatanku masih tidak berani dibandingkan dengan guruku. Wanita tua ini selalu ingin mendapatkan sebuah lukisan oleh guru Shang, tapi sepertinya tidak mungkin sekarang. Jika kau menginginkan lukisan terkenal karya guru Shang, itu tidak sulit. Tahu? Wanita buangan yang diusir dari keluarga Chen-ku. Beraninya kau datang ke sini dan merusak suasana. Xiao Yuan Ying, kita sudah bercerai. Jangan bermimpi mencoba menyenangkan ibuku di perjamuan ulang tahun dan mencoba kembali ke keluarga Chen. Aku bilang padamu, Nyahla, kau tidak diterima di sini. Chen Changhong, sikapmu yang merasa paling penting benar-benar menggelikan. Aku di sini bukan untuk memenangkanmu kembali. Aku di sini untuk menggunakan lukisan terkenal guru Shang untuk mendapatkan kembali maharku, Tong Xin Chao itu. Lihat baik-baik. Ini adalah Zhang Kangzong yang selama ini kau dambakan. Lukisan terkenal guru Shang, pinus hijau abadi. Lukisan legendaris guru Shang memang tak ternilai harganya. Bagaimana bisa wanita yang dibuang ini yang diusir oleh keluarga Chen memiliki lukisan terkenal karya guru Shang? Itu mungkin palsu. Xiao Yuanying, jangan berpikir bahwa dengan mendapatkan lukisan palsu dari entah mana, kau bisa menukarnya dengan Tong Xin Chao-ku. Mimpi saja. Kau benar-benar buta. Berani-beraninya kau mengatakan ini lukisan palsu. Tetua Qin ini adalah murid utama guru Shang. Dia baru saja mengatakan sendiri bahwa
Lukisan-lukisan terkenal Guru Zhang dikoleksi oleh Raja Negara dan dianggap sebagai harta karun tertinggi. Bahkan jika kau pernah menjadi komandan wanita, kau telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Raja Negara tidak mungkin karena dirimu membuka perbendaharaan negara untuk mengambil lukisan terkenal. Oleh karena itu, lukisanmu ini palsu. Jika Raja Negara tahu bahwa kau dalam acara seperti ini membawa lukisan palsu, memasukkan karya Anumerta Guru Zhang, kau pasti akan mati. Demi hubungan kita di masa lalu, ambil lukisan palsumu. Dan segera pergi dari sini. Jika tidak, aku tidak keberatan mengikatmu dan mengirimmu ke Raja Negara untuk diadili. Kau anak mami. Berani membentakku. Qin Tua, benarkah itu? Karena kau adalah murid terhormat Guru Zhang. Kau seharusnya bisa membedakan karya asli gurumu. Berhentilah berpura-pura, kau pasti tahu bahwa putraku saat ini mendapat perhatian besar dari Raja Negara. Dan ini adalah saat kritis baginya untuk menjadi kandidat untuk posisi Ketua Pavilion Perlindungan Naga. Kau hanya membawa lukisan palsu untuk membuat masalah, untuk mempersulit keluarga Chenku. Hatimu benar-benar jahat. Cepat keluar, jangan sampai Raja Negara menyalahkan kami dan melibatkan keluarga Chen kami. Tidak, itu tidak benar. Nyonya tua, lukisan ini benar-benar karya asli guruku. Ini bagaimana ini mungkin? Kemarilah dan lihat. Lukisan yang disimpan di perbendaharaan negara. Untuk memastikan pelestarian jangka panjangnya, selalu dilapisi dengan lapisan film pelindung khusus. Sungguh lukisan ini ternyata tahan air dan api. Orang ini benar-benar memiliki karya asli Guru Zhang. Lukisan ini untuk Tong Xin Chao. Keluarga Chen tidak akan rugi. Aku tidak menyangka Marsikal wanita ini yang telah mengasingkan diri selama 5 tahun masih bisa membuat Raja Negara membuka perbendaharaan negara dan mengambil lukisan terkenal Guru Zhang. Lukisan kuno itu milikmu. Kembalikan Tong Xin Chao padaku. Hari ini kau meminta bantuan dariku. Aku akui, lukisan Guru Zhang adalah harta tak ternilai. Tapi jangan berpikir bahwa dengan menawarkan lukisan ini, kau bisa membuatku patuh memberikan Tong Xin Chao kepadamu. Apalagi yang ingin kau lakukan? Tong Xin Chao bisa menghidupkan kembali orang mati. Itu langka di dunia. Selama bertahun-tahun, kami telah meneliti Tong Xin Chao. Dan akhirnya, mengembangkan obat yang bisa menggantikan Tong Xin Chao. Hari ini aku akan mengumumkannya kepada publik pada perayaan ulang tahunku yang ke-80. Dikatakan bahwa obat ini dikembangkan oleh menantu Nyonya Tua Chen dari keluarga medis Daxia, kepala keluarga Wang. Jika memiliki khasiat yang sama dengan Tong Xin Chao, perusahaan farmasi mereka pasti akan mencapai puncak baru. Putri Nyonya Tua Chen, Chen Honglia, dan menantunya pasti sebentar lagi juga akan datang untuk memberi ucapan ulang tahun. Pil ini dikembangkan berdasarkan efek obat dari Tong Xin Chao. Mengenai keefektifannya, semua orang tahu bahwa Tong Xin Chao adalah obat mujarab yang bisa menghidupkan kembali orang yang sekarat. Tapi untuk orang sehat, itu adalah racun. Oleh karena itu tidak ada yang berani menguji obat ini sampai sekarang. Jika kau bersedia menguji obat ini, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu Tong Xin Chao. Khasiat obat pil ini sebanding dengan Tong Xin Chao. Orang normal takut racun yang kuat. Mereka tentu tidak akan berani mencobanya. Mereka yang diambang kematian tidak tahu efek obatnya. Mereka juga tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka. Pil ini tampaknya disuling dari ramuan biasa. Sama sekali tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Tong Xin Chao. Apakah kau berani mencobanya? Aku bisa menguji obatnya. Tanda tangani surat pernyataan hidup mati. Setelah menguji obat ini, apakah kau hidup atau mati? Itu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Chenku. Jika kau benar-benar mati, maka serahkan jenazahnya kepada keluarga Chen kami untuk dibeda, untuk mengekstrak khasiat obatnya. Tidak masalah. Seseorang Kontrak hidup dan mati. tunggu. Apa yang kau lakukan? Mencoba obat keluarga Chenku adalah kehormatan tertinggimu. Kau harus berlutut untuk mencobanya. Jangan memancing masalah. Berlutut, apa kau tidak menginginkan Tong Xin Chao lagi? Marsekal. Kondisi mana tiba-tiba memburuk. Apakah Anda sudah mendapatkan Tong Xin Chao? Sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan. Aku akan segera membawa kembali Tong Xin Chao. Aku akan berlutut.
Zhao Yuanyi, kau membunuh suamiku kepala keluarga Wang. Hari ini adalah hari kematianmu. Chen Hongmian, Hari ini, keluarga Chen dan Wangku akan menyelesaikan masalah lama dengan wanita ini. Semua individu yang tidak terkait silakan pergi dengan cepat. Cepat-cepat. Kalian semua, apa kau benar-benar berpikir bahwa setelah kau menguji obatnya, kami akan memberimu Tong Xin Chao? Sejujurnya, kami sudah lama menduga bahwa kau akan datang ke keluarga Chen untuk memohon obat untuk putrimu. Jadi kami sengaja mencampurkan daun Tong Xin Chao ke dalam pil untuk memancingmu meminumnya. Tong Xin Chao ini adalah harta karun bagi orang yang sekarat. Tapi bagi orang sehat sepertimu itu adalah racun yang kuat. Hari ini aku akan menggunakan kepalamu. Mengadakan upacara persembahan untuk suami saya. Jadi kau mengatakan, kau juga tahu tentang keadaan putrimu yang menyedihkan. Namun kau bersekongkol dengan mereka untuk menyakitiku. Kakak, kau akan membuat wanita itu memakan ini untuk membalas dendam suamiku. Haruskah seperti ini? Nyawa dibayar nyawa. Ini adalah balasan yang pantas dia dapatkan. Kau membantu orang jahat, meninggalkan istri dan anakmu. Kau sama menjijikannya dengan mereka. Kakakku berkembang pesat di pavilion pelindung naga. Semua berkat dukungan finansial suamiku. Kau membunuh suamiku. Yang sama saja dengan memutus sumber kekayaannya. Tidakkah kau dengar? Bahwa memutus sumber kekayaan seseorang sama saja dengan membunuh orang tuanya. Kakakku sudah lama membencimu. Seperti kata pepatah saat berurusan dengan orang lain tinggalkan jalan mundur. Agar kalian bisa bertemu lagi di masa depan. Kau jelas tahu bahwa kepala keluarga Wan adalah iparku. Namun kau tetap tidak menunjukkan belas kasihan. Xiao Yuanyin, kematianmu tidaklah tidak adil. Tidak menunjukkan belas kasihan. Apa kau tahu apa yang pria itu lakukan pada putrimu? Apa kau tahu putrimu? Mengapa dia masih terbaring di tempat tidur? Tidak peduli apa yang dia lakukan. Kau pantas mati karena membunuh suamiku. Putriku balas dendam untukku. Wanita ini menandatangani fakta hidup mati. Jika dia mati, dia mati. Kau tidak menunjukkan penyesalan. Dan kau masih berani mencoba membunuhku. Jika dulu, denganmu sebagai marsekal wanita, aku tidak akan bisa mendekatimu sama sekali. Tapi sekarang kau diracuni. Bukankah kau di bawah belas kasihanku? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Aku akan perlahan-lahan mengubahmu menjadi manusia babi. Dan memasukkanmu ke dalam vas. Kau akan berharap mati saja. Kenapa kau masih berdiri di sana? Pertama potong kakinya untukku. Bawahanmu terlambat. Mohon hukum aku marsekal wanita. Bangunlah. Aku terlalu bersemangat untuk menyelamatkan putriku. Itulah sebabnya aku jatuh ke dalam perangkapmu. Tapi kau ingin membunuhku. Hanya kalian beberapa orang. Kalian tidak pantas. Marsekal wanita, kau memerintahkan penghapusan menantu keluarga Chen. Keluarga Chen pasti sudah mengetahuinya. Akan berbahaya bagimu untuk menghadiri perjamuan sendirian. Chen Changhong memegang posisi penting di pavilion pelindung naga. Membawa orang masuk mungkin tidak pantas. Aku masuk sendirian menunjukkan ketulusan. Lagi pula Xiao Tong memiliki garis keturunan keluarga Chen. Aku tidak percaya mereka akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tapi, Sheng Nan jangan khawatir. Kau tunggu di luar. Jika aku tidak keluar dalam 2 ke, maka kau bisa masuk. "30 menit sudah berlalu. Marsekal wanita belum juga keluar. Dia pasti dalam masalah, ikuti aku." Beraninya kau melukai marsekal wanita Daxia dengan parah. Kenapa kau tidak cepat menyerah dan menghadapi keadilan? Tunggu. Ini adalah fakta hidup mati yang kau tandatangani dan segel sendiri. Bahkan jika kami membunuhmu, kau tidak bisa membalas dendam terhadap keluarga Chenku. Kau, Apa? Marsikal wanita Daxia yang bermartabat, apakah kau mencoba menyangkalnya? Bawa orang-orangmu dan pergi. marsekal wanita. Aku lihat keluarga ini benar-benar tidak tahu malu. Biarkan bawahanmu yang menangani mereka dan mengambil Tong Xin Chao. Tunggu, perjanjian hidup mati itu memang ditandatangani olehku.
Tapi syarat bagiku untuk menandatangani perjanjian itu adalah untuk mengambil Tong Xinchao. Hari ini selama kau menyerahkan Tong Xinchao, aku akan melupakan masa lalu. Jika tidak, bahkan jika aku membiarkanmu pergi hari ini, keluarga Chen akan tetap binasa di masa depan. Kau berani mengancamku. Akan kukatakan padamu, Tong Xinchao tidak tertandingi di dunia. Kami tidak pernah berniat memberikannya kepadamu. Besok kami akan mempersembahkan Tong Xinchao kepada Raja Negara untuk putraku sebagai imbalan atas posisi Ketua Pavilion Perlindungan Naga. Ketua Pavilion Pelindung Naga. Kekayaan dan kemuliaan. Apakah itu lebih penting daripada nyawa putrimu? Kau wanita. Bermain-main dengan pria di wilayah utara. Siapa tahu putrimu itu adalah bahkan milikmu. Tutup mulutmu. Jika tidak, kau juga tidak akan mempertahankan nyawamu. Kau berani menghinaku. Kita punya kontrak hidup mati. Hari ini keluarga Chen kita pasti akan membunuhmu. Bunuh aku, seluruh keluarga Chen akan terkubur bersamaku. Chen Hongmian, apa? Kau benar-benar tidak takut mati? Cukup, kau tidak perlu berlama-lama di sini. Ibuku bilang, Tong Xinchao adalah harta yang kupersembahkan kepada Raja Negara. Itu sama sekali tidak akan diberikan kepadamu. Demi kekayaan dan kemuliaan, kau mengabaikan darah dagingmu sendiri? Bagaimana bisa orang sepertimu pantas menduduki posisi tinggi? Kau tidak perlu berada di sini, memamerkan lidah licinmu. Aku dulunya adalah kepala keluarga ini. Namun kau terus-menerus menekanku. Aku benci kau lebih baik dariku. Sekarang akhirnya ada kesempatan bagiku untuk menjadi ketua Pavilion Pelindung Naga dan menginjak kepalamu. Kesempatan yang begitu bagus. Bagaimana bisa aku melepaskannya? Demi seorang anak. Anak-anak aku bisa punya sebanyak yang kuinginkan. Kakak, Kau, tamparan ini untuk putriku. Mulai sekarang, kau bukan lagi ayah Xiao Tong. Aku akan menyelamatkan putriku sendiri. Dan kau menggunakan maharku untuk mendapatkan kesempatan memperoleh posisi ketua Pavilion Pelindung Naga. Kau pikir kau di atasku? Kau hanyalah seorang pria yang mengambil sesuatu dari wanita. tidak, bukan seperti yang kau katakan. Kau harus menjaga dirimu sendiri, anak mami ini. Komandan wanita keluarga Chen memperlakukanmu seperti ini. Seharusnya kau langsung menghabisi mereka untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Demi Xiao Tong, aku memang menandatangani kontrak hidup mati dengan keluarga Chen. Jika keluarga Chen ingkar janji dan tidak memberikan Tong Xinchao, aku tidak bisa tidak tahu malu dan ingkar janji. Seperti mereka, jika kita tidak memiliki Tong Xinchao, maka nona muda mungkin. Komandan wanita, kondisi nona muda memburuk. Tabib ilahi Zul menggunakan ilmu uniknya 9 jarum ilahi mendalam untuk menstabilkan kondisinya. Tapi ini berarti kita harus menemukan Tong Xinchao dalam 3 hari untuk memperpanjang hidupnya. Jika tidak, nyawa nona muda akan dalam bahaya. Juga, Apalagi, Raja Negara baru saja mengirim seseorang untuk memberitahu kita, mengundang Anda ke perjamuan negara besok. Raja Negara mengundang. Komandan wanita, kau sudah mengasingkan diri selama 5 tahun. Dan Raja Negara tidak pernah mengganggumu. Baginya untuk mengadakan perjamuan besok dan mengundangmu, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jelas sekali, keluarga Chen telah melebih-lebihkan masalah eksekusiku terhadap 4 kepala keluarga besar dan memberitahu Raja Negara. Meskipun 4 kepala keluarga besar pantas mati, ada satu hal yang mereka katakan benar. Dalam 5 tahun ini, mereka sudah mengendalikan urat nadi ekonomi Daxia, mengeksekusi mereka secara gegabah. Penjahat pengkhianat pasti akan mengacau, mengganggu ekonomi Daxia. Menurut perkataanmu, Raja Negara pasti akan meminta pertanggungjawabanmu besok. 4 kepala klan besar. Kekacauan yang disebabkan oleh eksekusi mereka olehku ini. Aku harus pergi dan membereskannya. Lagi pula besok keluarga Chen akan mempersembahkan Tong Xinchao kepada Raja Negara. Ini adalah kesempatan terakhir Xiao Tong. Aku harus pergi di perjamuan nasional. Jika saya bisa menstabilkan perekonomian Daxia untuk meminta Tong Xinchao dari Raja Negara, seharusnya tidak sulit. Namun kekacauan ekonomi saat ini sama sekali bukan masalah sepele. Anda telah mengasingkan diri selama 5 tahun. Bagaimana Anda akan mengelola ini kalau begitu? Aku punya caraku sendiri. Xiao Yuan Yang, kau tidak perlu menggangguku di sini. Aku sudah mempersembahkan Tong Xinchao kepada Raja Negara. Kau tidak akan mendapatkannya. Chen Changhong, aku tidak pernah menaruh harapan padamu.
Aku datang hari ini atas undangan Raja Negara. Kau diundang oleh Raja Negara. Aku mengerti. Kau menyebabkan kematian 4 kepala klan besar. Menyebabkan gejolak ekonomi di Daxia. Raja Negara pasti ingin menyelesaikan masalah denganmu. Hari ini aku akan naik ke posisi ketua paviliun pelindung naga di atas 10.000 orang. Dan kau ditakdirkan menjadi hantu di bawah pedang Daxia, meninggalkan warisan buruk selama 10.000 tahun. Hei, kenapa kau bicara omong kosong begitu banyak? Sudah waktunya bagimu untuk bangun dari mimpi kosongmu. Kau masih keras kepala bahkan saat kematian sudah di depan mata. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membalikan keadaan. Aula perjamuan kekaisaran. Ketua Chen, dikatakan bahwa Raja Negara akan mengumumkan hari ini orang yang ditunjuk untuk ketua paviliun perlindungan naga. Saya pikir itu pasti Anda. Di masa depan, kita masih perlu meminta Tuan Chen untuk menjaga kita dengan baik. Tidak masalah, tidak masalah. Bukankah ini mantan marsekal wanita Daxia, Xiao Yuanying? Dikatakan dia telah mengasingkan Dile selama 5 tahun. Mengapa dia tiba-tiba ada di sini hari ini? Mungkinkah Raja Negara mengundang marsekal wanita keluar dari pengasingan untuk menjadikannya ketua paviliun perlindungan naga? Semuanya kalian salah paham. Marsekal wanita ini mengandalkan jasa-jasanya di masa lalu, menggunakan jabatan untuk membalas dendam pribadi. Sewenang-wenang mengeksekusi kepala 4 klan besar, Xiao Wuzhang dan Wang, menyebabkan gejolak ekonomi di Daxia. Kurasa Raja Negara memanggilnya malam ini, justru untuk mengambil nyawanya. Jadi begitu, Anda menyebabkan ekonomi Daxia mundur dan merugikan rakyat Daxia. Anda tidak layak menjadi marsekal wanita. Xiao Yuanying, apakah kau mengakui kesalahanmu? Tindakan 4 kepala klan besar itu sudah cukup bagi mereka untuk mati 100 kali. Eksekusiku terhadap mereka hanyalah untuk mengangkat nomor ganas dan menghilangkan bahaya bagi rakyat. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Apakah kau pikir Raja Negara akan percaya ceritamu yang sepihak? Aku bilang kau menggunakan jabatan publikmu untuk balas dendam pribadi. Dan kau memang menggunakan jabatan publikmu untuk balas dendam pribadi. Chen Changhong, kau belum menjadi ketua pavilion pelindung naga. Sementara aku masih menjadi marsekal wanita yang ditunjuk langsung oleh Raja Negara. Hak apa yang kau miliki untuk menghakimiku? Kau memutarbalikkan hitam dan putih, mengabaikan fakta, dan tidak layak untuk posisimu. Seseorang sepertimu, bagaimana mungkin kau bisa naik ke posisi tinggi? Ketua pavilion pelindung naga bukanlah kakakku. Mungkinkah itu kau? Jangan lupa kau telah menyebabkan bencana besar. Kau pasti akan mati. Kenapa kita tidak mengikat wanita ini sekarang? Dan ketika Tuan tiba, kita akan menyerahkannya langsung kepada Tuan untuk diadili. Tepat sekali, ikat dia langsung. Seseorang yang merugikan Daxia seperti ini tidak pantas berdiri dan berbicara kepada kita. Saya pikir dia harus diikat. Dan kakinya dipatahkan. Buat dia berbicara sambil berlutut ya. Kau lihat. Sekarang keluarga Chen kami mendapat dukungan luas. Dan sekarang tidak ada yang bisa membelamu. Apakah kau pikir kau masih marsekal wanita yang tinggi dan perkasa itu? Sekelompok oportunis. Bajingan kecil. Aku secara pribadi tidak akan sudi merendahkan diri ke level mereka. Lancang. Beraninya kau bertindak liar di perjamuan negara penjaga. Pertama, ikat wanita ini untukku. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk menduduki posisi marsekal Daxia? Kau benar-benar berani menyentuh mereka. Mereka adalah pengawal pribadi Raja Negara. Ini adalah penghinaan besar terhadap Raja Negara. Aku adalah marsekal Daxia. Tidak ada yang bisa menghakimiku kecuali Raja Negara. Ketika mereka mengarahkan pedang tajam mereka padaku, mereka sudah menjadi orang mati. Tamparan ini, aku memberikannya atas nama Xiao Tong. Untuk memukulmu ayah yang tidak bertanggung jawab ini. Tamparan ini, aku memberikannya atas nama diriku di masa lalu. Untuk memukulmu suami anak ibu ini. Aku akan segera menjadi ketua paviliun pelindung naga. Kau benar-benar berani menyentuhku. Ini adalah pemberontakan dan pembangkangan. Dan serangan telapak tangan terakhir ini, aku memberikannya atas nama rakyat Daxia. Untuk memukulmu yang tidak layak untuk posisimu. Penjilat yang korup dan serakah. Tidak, jangan-jangan. Tunggu. Raja Negara Daxia. Raja Negara. Marsekal akan mencelakai pejabat kekaisaran. Aku mohon Tuan menegakkan keadilan untuk keluarga Chanku.
Tenang saja. Saya tidak akan menyalahkan orang baik. Juga tidak akan melepaskan penjahat keji. Xiao Yuanying, tahukah Anda berapa banyak masalah yang telah Anda sebabkan? 4 kepala keluarga itu pantas mati. Aku akan menanggung semua konsekuensinya sendiri. Seperti yang diharapkan dari marsekal wanita yang saya tunjuk secara pribadi. Namun Anda telah mengasingkan diri selama 5 tahun. Bisakah saya masih mempercayai Anda? Raja negara dia melakukan balas dendam pribadi. Dia membunuh 4 keluarga besar dan mengganggu ekonomi Daxia. Dia punya motif tersembunyi. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Dia telah membunuh banyak orang. Marsekal wanita saya juga menuduhnya merugikan wanita muda yang tidak bersalah. Ini adalah milik 4 kepala keluarga. Kejahatan yang diakui secara pribadi. Mereka pantas mati. Dan aku yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Juga memiliki kemampuan untuk menangani akibatnya. Siapa tahu rekaman-rekaman ini tidak dibuat-buat olehmu untuk melarikan diri dari kejahatanmu. Raja negara, kau tidak bisa mempercayai cerita sepihaknya. Ya. Begitukah Sheng Nan? Ini adalah setelah aku mengeksekusi 4 kepala keluarga. Apa yang kukumpulkan dari 5 tahun? Catatan kriminal. Ini dengan jelas mencatat. Setelah Chen Hongmian menikah ke keluarga Wang. Menggunakan dana keluarga Wang. Menyuap para menteri Pavilion Pelindung Naga. Berusaha mendorong Chen Changhong ke posisi ketua Pavilion Pelindung Naga. Setiap transaksi tercatat dengan jelas. Raja negara keluarga Chen saja telah setia selama 3 generasi. Kami tidak akan pernah melakukan tindakan penyuapan seperti itu. Ini dia wanita ini. Dia pasti cemburu padaku. Yang akan menjadi ketua Pavilion Pelindung Naga. Dia menjebakku. Diam. Perjamuan negara hari ini adalah tepat untuk memilih ketua Pavilion Perlindungan Naga. Posisi ketua Pavilion Perlindungan Naga bukan hanya milik Anda. Hari ini, siapapun yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi Daxia akan menjadi ketua Pavilion Perlindungan Naga berikutnya. Wei Keda Menteri Perdagangan Hinggu mengetahui tentang kematian 4 keluarga besar, bersatu dengan kekuatan dari berbagai negara, mengumpulkan triliunan aset untuk memojokkan dan menekan pasar saham Daxia. Dalam 3 hari, mereka berniat untuk melakukan short selling pasar saham Daxia karena ini ekonomi Daxia. Mungkin mundur 30 tahun. Raja negara, keluarga Chen kami bersedia menyumbangkan semua aset keluarga kami untuk membantu Daxia mengatasi krisis ini. Sejauh yang ku tahu, aset yang dideklarasikan keluarga Chen hanyalah puluhan miliar. Jumlah uang kecil ini yang disuntikkan ke pasar saham hanyalah setetes air di lautan. Meskipun itu tidak cukup, itu tetap mewakili keluarga Chen saya. Kesetiaan mutlak kepada Daxia. Dan kau menyebabkan bencana besar ini, yang memberi kesempatan kepada negara-negara musuh. Saya juga bersedia menawarkan semua aset keluarga saya. Saya memohon Raja Negara untuk mengeksekusi marsekal wanita. Saya mendukung mosi ini. Menawarkan semua aset keluarga. Aku sudah menyelidiki dan menemukan bahwa dalam 5 tahun terakhir, para pejabat Daxia sudah memindahkan semua aset mereka, seluruhnya ke luar negeri. Terlebih lagi, beberapa bahkan berkolusi dengan musuh asing untuk melakukan short selling di pasar saham Daxia. Sungguh cara yang bagus untuk menunjukkan kesetiaan. Sungguh kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kau bicara omong kosong. Kau. Raja negara, aku menyebabkan bencana ini. Aku bisa bertanggung jawab. Saya hanya berharap setelah krisis Daxia terselesaikan, Tuan dapat berdasarkan bukti kejahatan yang telah saya kumpulkan, menanganinya secara adil. Selama krisis ekonomi Daxia terselesaikan, yang lainnya bisa dinegosiasikan. Wei Keda percaya bahwa ekonomi Daxia tidak memiliki dukungan eksternal, dan dengan demikian ingin memanfaatkan situasi ini. Namun, jika Daxia memiliki lebih banyak dana, disuntikkan ke pasar saham Daxia, maka kita bisa mengepung Wei Keda, menyebabkan pasar saham Daxia pulih, dan juga menjebak dana Wei Keda di dalam pasar saham Daxia untuk penggunaan kita sendiri. Jika dana Wei Keda bisa tetap di Daxia, maka ekonomi Daxia tidak hanya akan pulih ke keadaan semula, tetapi juga melonjak ke tingkat yang baru. Konyol, dana yang telah dimobilisasi Wei Keda sudah melebihi 1 triliun. Kau ingin mengepungnya? Apa kau tahu berapa biayanya? Setidaknya 3 kali lipat dari jumlahnya. Xiao Yuanying, bahkan jika kau menjual semua peralatan militer Daxia, kau tetap tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Dan kau menuduh kami mentransfer aset. Kurasa jika kau tidak bisa mendapatkan uangnya,
maka kaulah yang mentransfer aset. Siapa bilang saya tidak bisa? Apa kau pikir dengan memegang kartu biasa, kau bisa mengubah jalur ekonomi Daxia? Itu benar-benar konyol. Kau orang bodoh yang buta. Aku tidak tahu bagaimana marsekal wanita. Pernah menyukaimu sejak awal. Kartu ini adalah kartu hitam pendukung dari keluarga Smith. Dana yang bisa dimobilisasi jauh melebihi Wekeda. Semua dana yang dia kumpulkan. Keluarga Smith, apa kau bicara tentang keluarga Smith yang asetnya tersebar di seluruh dunia? Aset mereka sudah mencapai 20% dari total global. Mereka benar-benar yang terkaya tak terbantahkan di dunia. Kau, bagaimana mungkin kau memiliki kartu hitam bantuannya? Kau, Bukan apa-apa. Hanya saja dulu di medan perang, saya menyelamatkan nyawa pewaris keluarga Smith. Dia memberi saya kartu hitam ini saat itu. Saya hanya belum menggunakannya sampai sekarang. Aku tidak percaya. Apa gunanya kartu tidak berhargamu itu? Kartu hitam tambahan dari keluarga Smith. Pasar saham Daxia telah mengamankan pembiayaan sebesar 3 triliun USD. apa 3 triliun USD? Istana Putih Himbo. Pasar saham Daxia telah mengamankan pembiayaan 3 triliun USD. Bagaimana mungkin? Baru saja ditemukan. Raja Negara Daxia mengundang marsekal wanita Daxia untuk keluar dari pengasingan. Dan dari keluarga Smith, dia mengumpulkan 3 triliun USD. Marsekal wanita Daxia itu lagi. Dia belum muncul selama 5 tahun, namun dia masih sangat tangguh. Dia menyebabkan 8 negara kita kehilangan triliunan lagi. Hutang ini perlu diselesaikan dengan benar. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari burung oriol di belakang. Wei Keda mencoba mencuri ayam, tapi kehilangan berasnya. Sudah waktunya memberinya pelajaran, agar dia ingat. Dalam perang tanpa asap ini, Anda melindungi Daxia memastikan tak terkalahkannya. Anda benar-benar layak menjadi penyelamat Daxia. Saya mengumumkan, Daxia, Marsekal, Xiao Yuanyin telah menyelesaikan krisis ekonomi Daxia. Berlaku segera. Dia adalah ketua Paviliun Pelindungan Naga yang baru. Kakak, aku tidak ingin diinjak-injak oleh wanita ini. Raja Negara, ancaman eksternal telah dihilangkan. Sekarang, saatnya mengatasi masalah internal. Empat keluarga besar pantas mendapatkan kehancuran mereka. Adapun Chen Changhong, yang bertugas di Paviliun Perlindungan Naga, berkolusi dengan pengkhianat dan menyuap menteri. Hukuman mati dapat ditiadakan, tetapi dia tidak bisa lolos dari hukuman. Serahkan dia kepada ketua Paviliun Perlindungan Naga untuk dihukum. Terima kasih Raja Negara. Bencana yang dikirim oleh langit mungkin bisa dihindari. Tetapi yang disebabkan oleh diri sendiri tidak dapat dihindari. Xiao Yuanyin, semua yang kulakukan kau memaksaku melakukannya. Aku membencimu. Aku benci kau selalu menindasku. Aku benci kau lebih kuat dariku. Saya mencapai posisi saya hari ini melalui kekuatan saya sendiri. Namun Anda dengan bodohnya merencanakan dengan intrik dan tipu daya untuk menguasai saya. Anda benar-benar menggelikan. Hari ini, Anda telah jatuh ke tangan saya. Biarkan saya berpikir. Bagaimana saya harus berurusan dengan Anda? Raja Negara berkata, kejahatan keluarga Chen saya tidak pantas dihukum mati. Kau masih ingin membunuhku bukan? Membunuh Anda, bukankah itu berarti membiarkan Anda lolos terlalu mudah? Anda tidak ragu melanggar hukum dan menyuap. Hanya untuk masuk Pavilion Pelindung Naga dan menjadi ketua. Kalau begitu saya akan membuat Anda berkontribusi lebih banyak untuk Pavilion Pelindung Naga. Mulai sekarang, toilet Pavilion Pelindung Naga, semuanya akan dibersihkan oleh Anda. Aku seorang menteri Paviliun Pelindung Naga. Beraninya kau menghinaku. Tidak mau ya? Jika Anda tidak mau, kalau begitu keluar dari Pavilion Pelindung Naga. Kau benar-benar berpikiran sempit.
Dulu kau diusir dari keluarga Chan karena tidak menjunjung tinggi kebajikan seorang istri. Sekarang kau telah berkuasa orang picik yang mendapatkan keinginannya. Dan kau di sini untuk membalas dendam pada keluarga Chanku. Aku lihat kau jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi. Balas dendam. Keluarga Chen melanggar hukum. Saya menanganinya secara adil. Meninggalkan jalan keluar bagi keluarga Chen Anda sudah merupakan tindakan belas kasihan di luar hukum. Aku tidak percaya kau bisa tetap berkuasa selamanya. Jangan kau lupakan, bajingan kecilmu itu masih terbaring di rumah sakit. Masih membutuhkan milik keluarga Chanku, Tong Xin Chao, untuk memperpanjang hidupnya. Menghina putri saya semakin pantas untuk dihukum. Sepertinya hukuman yang baru saja saya berikan kepada Anda terlalu ringan. Segera berlaku, properti keluarga Chen akan disita. Semua anggota keluarga Chen akan diasingkan ke perbatasan. Para pria akan menjaga gerbang kota. Dan para wanita akan membersihkan toilet. Kau pasti bercandakan. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Jika kau memperlakukan kami seperti ini, maka jangan harap bisa mendapatkan Tong Xin Chao. Dan jangan harap bisa menyelamatkan putrimu. Tong Xin Chao tidak bisa menyelamatkan keluarga Chen. Setelah properti keluarga Chen disita, dengan status saya saat ini, meminta Tong Xin Chao dari Raja Negara tidak akan sulit. Keluarga Chen tidak akan pernah berdiam diri dan menunggu kematian. Lepaskan aku. Sekarang setelah Chen Changhong telah diusir dari pavilion pelindung naga, maka toilet-toilet pavilion pelindung naga mulai sekarang akan menjadi tanggung jawab kalian berdua. Ya. 5 tahun yang lalu. Senior aku menyukaimu. Maafkan aku. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Siapa itu? Shioton. Apakah kamu ada kelas sore ini? Tidak. Mari kita pergi ke perpustakaan bersama. Wu Xiaoya. Xiao Xiaotong, berani-beraninya kamu merebut pacarku. Siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu. Apakah ada di antara kalian yang melihatnya? Tidak. Wu Xiaoya, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu berulang kali mempersulitku? Aku ingin tahu apa yang kulakukan sampai menyinggungmu. Karena kamu menyebalkan. Lagi pula, apa maksudmu aku mempersulitmu? Itu jelas kecerobohanmu sendiri. Jika kamu berani menyebarkan rumor lagi, percaya atau tidak akan kuhajar mulutmu. Kamu, ada apa? Biar ku beritahu. Melapor ke guru juga tidak akan membantu. Murid Xiaoya adalah anak orang kaya. Dia baru saja menyumbangkan sebuah gedung untuk sekolah. Kamu seorang murid miskin melawan Xiaoya, sama saja mencari masalah. Benar sekali. Apakah kamu mendengarnya? Jangan kunci aku di sini. Biarkan aku keluar. Xiao Xiaotong, hari ini adalah ujian akhir. Jika kamu tidak bisa mengikutinya, maka jangan harap bisa lulus. Xiaoya, kamu jelas tahu itu. Aku ada ujian penting hari ini. Kamu mengunci aku di toilet. Jadi kenapa? Bagaimanapun kamu sudah melewatkan ujian. Kamu bisa lupakan lulus dengan lancar. Ini balasanmu karena merebut pacarku. Kamu tidak bisa mendapatkan pria. Tapi kamu melampiaskan kemarahanmu padaku. Aku sudah muak. Berani-beraninya kamu memukulku. Tunggu saja. Aku akan menyuruh ibu datang menanganimu sekarang juga. Ayo kalau begitu. Kamu seorang murid miskin. Berani-beraninya kamu mengangkat tangan pada putriku. Kepala bagian Xiang mengenai masalah ini. Anda harus memberiku penjelasan. Jika tidak, aku akan menyuruh suamiku segera menghentikan semua sumbangan ke sekolah. Maaf. Aku akan segera mengeluarkannya. Cepat panggil ibumu ke sini dan suruh dia membawamu pergi. Aku sudah menyelidiki secara menyeluruh. Itu dia yang demi seorang pria menggertak putriku. Ibu, putriku hanya bertindak membela diri. Mengapa dia harus dikeluarkan? Kenapa? Karena keluarga Wu kami menyumbangkan sebuah gedung untuk sekolah. Karena keluarga Wu kami berkuasa dan berpengaruh. Putriku bisa memperlakukan putrimu seperti anjing. Dan kalian semua harus menerimanya. Berkuasa dan berpengaruh. Jadi bisa semena-mena begitu. Cukup omong kosong. Putrimu sudah dikeluarkan. Kalian semua bisa keluar sekarang. Tidak, pengusiran saja tidak cukup. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf kepadaku. Dan videonya harus diunggah secara daring. Agar semua orang bisa melihatnya berlutut dan bersujud. Cepat berlutut.
Itu jelas salahmu. Tapi kamu menyuruhku berlutut dan meminta maaf. Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, aku mungkin masih mempertimbangkan. Tidak membiarkan kepala bagian yang mengusirmu. Bagaimanapun, bagi anak-anak dari keluarga miskin, belajar adalah satu-satunya jalan keluar. Kamu tidak ingin putus sekolah di tengah jalan dan menjadi pecundang seumur hidupmu, kan? Xiao Tong, pergilah keluar. Ibu akan membantumu membereskan ini. Ibu, pergilah sayang. Apa dasar nenek sihir tua? Apakah kamu akan meminta maaf untuk putrimu yang rendah ini? Aku tidak menerimanya. Ibu dia memukulku. Begitu mudah, namun begitu jahat. Penuh kata-kata berbisa, kau pantas dipukuli. Kamu, dasar perempuan jahat. Berani-beraninya kamu memukul putriku. Suamiku Jian Chuan adalah orang kepercayaan marsekal wanita. Bekerja di bawah Han Changqing. Aku akan menyuruhnya menangkap kamu dan putrimu dan memenjarakan kalian di bawah Han Changqing. Tidak kusangka dia akan menampung kalian semua, para bajingan penyalahguna kekuasaan. Segera lucuti semua jabatannya Wu Jiangchuan dan buang dia ke perbatasan. Teruslah berakting. Teruslah begitu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pasti ayah yang menelepon. Suruh ayah menangkap mereka semua. Halo. Sayang, biar ku beritahu. Dasar jalan. Masalah macam apa yang kamu timbulkan di luar kali ini? Kamu memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu provokasi. Menyebabkan aku dihukum oleh ketua Han dan diasingkan ke perbatasan. Apa? Inilah nasib kalian, yang memandang rendah orang lain dengan jijik. Pergilah ke perbatasan dan renungkanlah baik-baik. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kepala bagian. Dia seharusnya dikeluarkan. Ya. The film was translated and narrated by Si Hotong. Media. Ibu kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Marsikal wanita tahu tentang itu. Dia sudah menyelesaikannya secara pribadi. Bukankah Marsikal wanita membantu Wu Xiaoya? Jika Marsikal wanita sampai, juga menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sembrono, dan membantu kejahatan, maka Daxia akan kacau. Itu benar. Tapi Xiao Tong, siapa sebenarnya anak laki-laki itu? Bawa dia pulang agar ibu bisa bertemu suatu saat. Teman-teman sekelasku bilang dia sepertinya sudah pindah sekolah. Apa? Kalian berdua membuat keributan besar karena dia, dan dia pindah sekolah tanpa menunjukkan wajahnya. Anak laki-laki ini. Dia tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan. Aku tahu. Bagaimana dengan pria yang tidak bertanggung jawab itu? Dia sekarang seorang dokter di rumah sakit ini. Dia telah menemani Nona beberapa hari terakhir ini. Tapi sepertinya mereka bersama. Bersama. Mendekati Xiao Tong saat ini. Dan mereka bersama. Selidiki klarifikasi latar belakangnya. Ya, Pulih dengan baik. Ibu kamu di sini. Biar ku perkenalkan. Ini Dr. Sen. Dia sudah merawatku beberapa hari ini. Halo baby. Xiao Tong pulih dengan sangat baik. Si Hotong, kapan kalian berdua menjadi begitu dekat? Ibu, Kalian berdua bicara dulu. Aku akan pergi memeriksa pasien lain. Xiao Tong, tidakkah kau ingat saat kau kuliah? Karena dialah Wu Xiao yang menargetkanmu. Dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Apakah kau sudah melupakan semua itu? Ibu, senior Tian Yuan buru-buru pergi ke luar negeri. Makanya dia pergi tanpa pamit. Jangan terlalu memusuhinya. Kamu harus mengenalnya lebih baik. Dia hanya saat kau rentan, memberimu kata-kata manis, The film was dan kau memutuskan translated untuk and bersamanya. narrated by Bukankah itu terlalu terburu-buru? Ibu, aku tahu kamu peduli padaku. Tapi beberapa hari ini, senior Tian Yuan sudah banyak berbuat untukku. Aku sudah menyaksikan semuanya. Sungguh. Aku percaya dia akan selalu di sisiku. Baiklah, baiklah. Ibu tahu. Beristirahatlah dengan baik.
Marsekal wanita ini adalah profil Shen Tianyuan. Selama dia belajar di luar negeri, dia disponsori oleh Wei Keda. Dia orangnya Wei Keda. Aku tahu itu tidak sesederhana itu. Wei Keda benar-benar menjadi lebih pintar. Mengetahui putriku adalah kelemahanku. Dia menggunakan Xiao Tong melawanku. Lalu bagaimana Anda berencana menanganinya? Karena Shen Tianyuan telah memihak Wei Keda. Dia bukan lagi orang Daxia. Beritahu rumah sakit untuk mengakhiri kontrak kerjanya. Deportasi dia dalam waktu 3 hari. Dimengerti. Namun, saya melihat nona muda. Tampaknya sangat bergantung pada Shen Tianyuan. Mengenai Xiao Tong, aku akan berbicara dengannya. Xiao Tong, maafkan aku. Aku harus melanggar janjiku lagi. Dan tidak bisa bersamamu. Ada apa, Senior Tianyuan? Bibi tidak menyetujuiku. Dia menyuruh dekan memecatku. Awalnya aku berimigrasi ke luar negeri untuk studi. Jika aku tidak punya pekerjaan di Daxia, aku akan dideportasi dalam 3 hari. Dideportasi. Jangan salahkan Bibi karena tidak punya hati. Ketika aku kuliah aku tidak tahu Wu Xiaoya akan membulimu. Dan aku benar-benar gagal melindungimu dengan baik. Aku bisa mengerti Bibi meremehkanku. Hanya saja, aku hanya sangat ingin berada di sisimu. Aku akan menemuinya dan mengklarifikasi semuanya. Bibi adalah marsekal wanita Daxia. Kedua setelah satu orang di atas 10.000. Apa yang dia putuskan tidak akan berubah. Lalu kamu, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan Daxia dan meninggalkanku? Aku sudah melewatkanmu sekali. Bagaimana aku bisa tega melewatkanmu untuk kedua kalinya? Sayangnya Bibi tidak memberiku kesempatan ini. Aku akan membuatnya mengembalikan pekerjaanmu. Xiao Tong, Bibi hanya mengkhawatirkanmu. Dan juga takut aku tidak akan bisa menjagamu dengan baik. Kamu sama sekali tidak boleh berdebat dengan Bibi. Tunggu aku. Ibu, kamu yang membuat Senior Tianyuan kehilangan pekerjaannya The film was dan dideportasi. translated and narrated by M. Mi. Dia tidak bisa tinggal di Daxia. Kenapa aku mencintainya? Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Aku mempertimbangkan perasaanmu. Itulah mengapa aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jika kamu benar-benar mempertimbangkan perasaanku, maka kembalikan pekerjaannya. Tidak mungkin. Ibu, bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang tidak kukenal? Tahukah kamu bahwa ketika aku terbangun dari ranjang rumah sakit, aku teringat 4 kepala keluarga besar. Dan apa yang mereka lakukan padaku? Aku ingin mati lagi. Kemunculan Senior Tianyuan lah. Dia menemaniku, menyemangatiku dan menghiburku. Dia tidak meremehkan masa laluku dan masih bersedia bersamaku. Dan ibu, dia adalah pilar kekuatanku. Jika kau mengusirnya dari Daxia, kau mencabut pilar kekuatanku. Membuatku berharap mati saja. Xiao Tong, dia hanya berpura-pura padamu. Ini adalah bahan-bahan yang kami temukan. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh negara musuh. Dia mendekatimu hanya untuk berurusan denganku. Aku percaya Tianyuan. Aku tidak percaya semua materi ini. Sudah berapa lama kalian berdua saling mengenal? Kamu percaya padanya. Tapi kamu tidak percaya ibu. Aku percaya padamu. Bisakah aku masih percaya padamu? Jika kau memberitahuku lebih awal tentang identitasmu, apakah aku akan tetap seperti ini sekarang? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Mengapa kamu tidak percaya ibu? Aku percaya kau adalah orang biasa. Setelah aku diserang oleh 4 kepala keluarga besar, aku khawatir kau akan terluka. Jadi aku menyuruhmu pergi. Tapi kau adalah seorang panglima tertinggi yang agung. Benar. Kau memang membalaskan dendamku. Tapi apa gunanya itu? Tragedi itu tetap terjadi. Dalam tragedi itu adalah 4 kepala keluarga besar. Tapi bukankah kau juga seorang kaki tangan? Jika kau lebih awal memberitahuku identitasmu, aku tidak akan menjadi Xiao Tong. Ibu minta maaf. Tapi kali ini, ibu benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tahu kau ingin melindungiku. Tapi hidupku sudah dalam kegelapan total. Itu Tianyuan. Senior Tianyuan yang membawakanku cahaya. Untuk seumur hidup ini, aku telah berkomitmen padanya Shen Tianyuan. Xiao Tong. Xiao Tong. Putrimu sepenuhnya dalam genggamanku. Bahkan, jika aku mencampakkannya, dia akan tetap membencimu. Kamu. Kenapa kamu terlihat ingin membunuhku? Aku ada untuknya. Saat dia paling membutuhkan teman, tetap di sisinya.
Jika kau membunuhku, dia juga tidak akan bisa hidup. Pergi dari hadapanku. Ibu, apa yang kau lakukan? Mengapa kau melakukan ini? Bibi. Aku tulus pada Xiao Tong. Bibi. Aku harap Bibi bisa merestui hubungan kami. Singkirkan topeng munafikmu. Kamu bisa menipu Xiao Tong, tapi kamu tidak bisa menipuku. Ibu, Xiao Tong, Bibi tidak perlu mengkhawatirkanku. Bibi. Bibi hanya khawatir aku akan menipumu. aku sudah memutuskan. Meskipun kau dideportasi, aku tetap ingin bersamamu. Apakah aku pantas kau melakukan ini? Layak. Besok malam pukul 3 pagi, aku akan menunggumu di bandara dengan pasporku. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Besok malam pukul 3 pagi. Sampai jumpa di bandara. Kalau begitu aku pergi. Xiao Yuanying. Jadi bagaimana jika kau adalah marsekal wanita Daxia? Putrimu masih berada dalam genggamanku. Xiao Tong, bisakah ibu masuk? Aku ingin berbicara denganmu tentang Shen Tianyuan. Xiao Tong, kamu belum tidur kan? Xiao Tong, Xiao Tong. Ibu, perlindunganmu telah membuatku babak belur. Aku pergi. Jangan mencariku. Han Changqing, Xiao Tong sudah pergi. Cepat amankan semua bandara. Kita tidak bisa membiarkan Shen Tianyuan membawa Xiao Tong ke luar negeri. Ya Marsekal. Tong Tong, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Tianyuan, Xiao Tong, aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Tianyuan, ayo cepat pergi. Tidak, aku baru saja melihat Han Changqing. Dia sudah menyegel bandara. Ibumu pasti tahu bahwa kau kabur dari rumah. Aku tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Aku akan bersamamu seumur hidup. Kata-katamu sudah cukup, tapi ibumu adalah marsekal wanita Daxia. Kita harus meninggalkan Daxia untuk melarikan diri dari kendalinya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Lewat sini. Xiao Tong, cepat. Tinggal 100 meter lagi. Dan kita akan mencapai perbatasan Daxia. Tianyuan, aku kabur dari rumah demi kau. Kau tidak boleh mengecewakanku. Kabur dari rumah adalah pilihanmu sendiri. Aku tidak memaksamu kan? Tianyuan, ada apa? Mengapa kau tersenyum begitu menakutkan? Aku menertawakan kebodohanmu. Di mana ini? Sial. Kau tidak benar-benar berpikir aku menyukaimu kan? Kau menipuku. Ibumu benar. Aku adalah mata-mata dari Yingko. Yingko, kami ingin menyerang Daxia. Tapi kami tidak bisa mengalahkan ibumu. Jadi mereka menyuruhku menipumu keluar ke sini untuk menggunakanmu sebagai umpan membunuh Xiao Yuanying. Dasar binatang, kau tidak akan berhasil. Lepaskan aku. Tidak masalah. Ibumu sangat mencintaimu. Aku yakin dia bersedia menukar nyawanya dengan nyawamu. Dia akan sangat bersedia. Pembohong bajingan. Lepaskan aku kau. Ibuku tidak akan datang. Jangan. Jangan berjuang lagi. Halo. Marsekal telah mengetahui Nona. Sudah dibawa oleh Shen Tianyuan semalam ke perbatasan Yingko. Segera pergi ke Yingko. The film was Jika pasukan translated kita memasuki and jantung Yingko, narrated by menyelamatkan Nadia. Nona, Yingko pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang Daxia. Mohon pertimbangkan kembali Marsekal wanita. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Marsekal, Nona di penjara di sini. Anda harus berhati-hati. Aku mengerti. Xiao Tong. Ibu, Xiao Tong. Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Ibu. Ibu, hati-hati. Xiao Yuanying, kau benar-benar ibu yang baik.
Kau benar-benar Demi, anak yang tidak patuh ini. Berjalan tepat ke dalam perangkap. Bencana seharusnya tidak meluas ke keluarga. Lepaskan putriku. Aku tidak pernah berpikir bahwa Marsekal wanita Daxiel yang terhormat, yang membunuh dewa bela diri Ginpoko, dan menyebabkan kami kerugian ekonomi yang parah, ternyata memiliki kelemahan yang bisa kumanfaatkan. Ibu, ini semua salahku karena tidak patuh. Karena mempercayai bajingan itu. Aku hanya melakukannya untuk memancingmu masuk, hanya dengan mengucapkan beberapa kata manis. Aku tidak menyangka kau akan begitu mudah tertipu. Bersemangat untuk memutuskan hubungan dengan ibumu. Dan kawin lari denganku. Apa kau benar-benar berpikir aku akan melindungimu? Tolong, kau adalah wanita yang telah dicemari oleh 4 pria tua. Jika kau ingin putrimu hidup, hanya ada satu cara. Kau mati. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku karena telah menyakitimu. Si Hotong. Ibu tidak melindungimu dengan baik. Sekarang ibu akan membawamu pergi. Untuk apa kau berlama-lama? Serang. Marsekal wanita Daxim akhirnya mati di tanganku. Pergi. Penggal kepalanya untukku. Saat kita menyerang Daxia, lemparkan kepala dewa pelindung mereka ke dalam. Berhenti berlama-lama. Cepat penggal kepalanya. Si Hotong, ibu akan membawamu pergi. Ibu, ini semua salahku karena telah menyakitimu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Tapi sekarang kita berada di perbatasan Yingku. Bahaya bisa datang kapan saja. Mari kita pergi dengan cepat. Komandan wanita Nona, apakah Anda baik-baik saja? Ini cedera ringan tidak serius? Xiang Nanwei Kada sudah mati. Daxia segera memasuki status siaga level 1 untuk mencegah tentara musuh menyerang. Dimengerti. Kirim si Hotong pergi. Dia seharusnya tidak tinggal di sini. Ibu, aku tidak akan pergi. Aku ingin bersamamu. Si Hotong, perang bukanlah permainan. Kamu tidak bisa tinggal di sini, cepat pergi. Jadilah penurut, setelah semuanya aman, ibu akan datang mencarimu. Kumpulkan prajurit Daxia dan bersumpah untuk mempertahankan perdamaian Daxia sampai mati. Kami bersumpah akan mempertahankan Daxia sampai mati. Kami bersumpah akan mempertahankan Daxia sampai mati.